Lin Chen telah mati, putra sulung keluarga Lin dari Yang Chenglin, jenius nomor 1 di Jiangnan College, kini tak bernyawa. Chu Yanran tertegun. Lin Chen baik-baik saja sebelumnya, hanya ada sedikit darah yang menodai pakaiannya. Namun, setelah dilempar olehnya, ia tiba-tiba roboh, memuntahkan darah, dan nafasnya pun terputus seketika, jika kabar ini menyebar bahwa dia telah membunuh putra tertua keluarga Lin, bukan hanya dirinya, tetapi seluruh keluarga Chu akan musnah di bawah amarah keluarga Lin. Mungkinkah keluarga peringkat ke-9 seperti mereka bisa melawan kekuatan peringkat ke-7? Satu ahli dari Xiantian Realm saja cukup untuk memusnahkan keluarga Chu dalam hitungan hari. Ketakutan menggigil di sekujur tubuh Chu Yanran. Akalnya menghilang dalam sekejap, tak mampu berpikir jernih. Ia bahkan tidak menyadari bahwa Lin Chen sebenarnya sudah sekarat sebelum didorong olehnya. Namun, satu hal yang terus mengganggu pikirannya, kata terakhir Lin Chen sebelum mati, Jalang, siapa yang dimaksudnya? Yan, pasti dia. Chu Yanran tercengang, pikirannya kosong, dan tubuhnya kaku dalam kepanikan. Di bawah pavilion, para petinggi yang menyaksikan kejadian ini serempak berdiri. Jika Lin Chen hanya kalah dalam duel, itu bukan masalah besar. Seorang jenius yang hebat pun pasti pernah mengalami kekalahan. Selama ia mampu bangkit kembali, harga dirinya bisa dipulihkan. Namun, Lin Chen tidak sekadar kalah, dia telah mati. Ini adalah bencana besar, kurang ajar. Li Quan, wakil kepala Jiangnan College, berdiri dengan wajah merah padam karena amarah. Lin Chen bukan hanya murid terbaik di akademi mereka, tetapi juga Aceh yang akan mewakili Jiangnan College dalam kompetisi mendatang. Dengan kematiannya, bagaimana mungkin mereka masih bisa meraih posisi bergengsi? Terlebih lagi, Lin Chen tewas di depan matanya sendiri. Bagaimana ia bisa memberikan penjelasan kepada keluarga Lin? Melihat niat membunuh di wajah Li Quan, Chu Tianba langsung menyulut api lebih besar. Dua bajingan ini telah membunuh seseorang secara terang-terangan, mengabaikan hukum. Prefek Yo, Komandan Liu, saya mohon segera tangkap mereka dan hukum mati sebagai peringatan bagi yang lain. Prefek Yo masih ragu-ragu, tetapi Liu Xian, komandan pasukan penjaga kota, dengan keras menampar meja dan berteriak, pertarungan di arena adalah urusan hidup dan mati. Semua orang terkejut. Bukankah dia seharusnya mendukung hukuman mati bagi Yan dan Chu Yanran? Apakah dia tidak takut bahwa keluarga Lin akan menghancurkannya? Bahkan jabatan komandan bisa dicabut kapan saja jika keluarga Lin murka. Bahkan Li Quan sendiri mengerutkan kening, menatap Liu Xian dengan dingin. Komandan Liu, saya butuh penjelasan. Jika alasanmu tidak cukup memuaskan, jangan harap hidupmu akan tenang. Apa artinya jabatan komandan pasukan penjaga kota? Jangan kali berada di bawah naungan dinasti Daxia. Bahkan Prefek Yo pun harus menghormati posisi seorang wakil kepala akademi seperti dirinya. Namun, Liu Xian tidak tergoyahkan. Sebaliknya, ia tersenyum tipis dan berkata, gadis itu, Wang Qingsui, adalah cucu guruku. Wang Qingsui, cucu gurunya. Para petinggi awalnya mengabaikan ucapannya, tetapi begitu mereka mencerna kata-kata itu, napas mereka tersentak. Siapa sebenarnya, guru? Liu Xian? Wang Tong, mantan dekan Akademi Daxia. Benar, Liu Xian hanyalah salah satu dari ribuan murid yang pernah diajarkan oleh Wang Tong. Statusnya di antara mereka mungkin tak terlalu tinggi, tetapi setiap hari ia membawa nama gurunya sebagai perisai, membuat semua orang sadar akan latar belakangnya. Kesadaran ini langsung mengguncang semua orang. Sialan, cucu Wang Tong, memang, keluarga Lin sangat kuat. Tidak ada yang meragukannya, namun, bagaimana perbandingan mereka dengan Wang Tong, jauh di bawahnya. Meski Wang Tong telah pensiun sebagai dekan, ia masih memiliki banyak koneksi. Bahkan para ahli tingkat 6 dan 5 pun harus menundukkan kepala dengan hormat ketika bertemu dengannya. Siapa yang berani menyentuh keluarganya? Lin Chen? Mati 10.000 kali pun tidak akan masalah. Li Quan merasakan pahit di mulutnya. Liu Xian tersenyum dingin. Jadi, apakah masih ada yang ingin membahas hukuman bagi mereka? Sontak, semua petinggi langsung berubah sikap. Benar, dalam pertarungan arena, kematian adalah hal yang wajar. Tidak perlu menyalahkan siapapun. Wang Lindong segera menambahkan, setuju. Cheng Feng pun berseru. Semua orang di sini menyaksikan bahwa Lin Chen tewas akibat pukulan Chu Yanran. Mata Chu Tianba melotot marah. Keluarga Wang dan Cheng sengaja menjebaknya. Dia awalnya berencana menikahkan putrinya dengan Lin Chen agar keluarga Chu bisa naik kasta dan mendapatkan perlindungan keluarga Lin. Namun, kini semua rencananya hancur berantakan. Tapi lebih dari itu, semua orang di sini justru melindungi Yan. Si bajingan itu, apa kalian tidak takut dengan balas dendam keluarga Lin? Chu Tianba menggeram, mencoba menekan mereka dengan ancaman. Namun, para petinggi malah tertawa santai. Balas dendam, yang harus dikhawatirkan sekarang justru keluarga Lin. Mereka harus berpikir keras bagaimana menenangkan amarah Wang Tong, karena putra mereka yang bodoh itu mencoba menjadikan Wang Qingsui sebagai selirnya. Itu sama saja dengan menampar wajah Wang Tong di depan umum. Jika Wang Tong marah, tidak perlu repot, para muridnya dari Akademi Daxia akan dengan senang hati menghancurkan keluarga Lin hanya dengan satu perintah. Jadi, siapa sebenarnya yang dalam bahaya sekarang? Bukan Yan, bukan Wang Qingsui, tapi keluarga Lin sendiri. Di bawah pergola, para pria tua itu ibarat serigala berpengalaman. Begitu Wang Lindong berbicara, mereka sudah bisa menebak arah pikirannya. Maka, tanpa ragu, Cheng Feng langsung menyetujui rencana untuk menyerang keluarga Chu. Dulu, keluarga Chu memang hampir mendominasi Su Cheng. Tapi sekarang, jika mereka benar-benar menerima tuduhan atas kematian Lin Chen, maka kehancuran mereka tinggal menunggu waktu. Chu Tian menggigil karena amarah. Apakah kalian semua bodoh? Kalian tahu betapa kuatnya Lin Chen? Mana mungkin Yan Ran hanya menyentuhnya sedikit lalu dia langsung mati? Jelas sekali dia sudah terluka sebelumnya oleh bajingan Ye Yan, hanya saja dia masih bertahan sampai saat itu. Tapi faktanya, putrimu tetap yang terakhir menyentuhnya sebelum dia mati. Wang Rindong berkata dengan santai, benar. Aku juga mendengar Lin Chen menyebut putrimu sebagai pelacur sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Cheng Feng menimpali dengan nada yang sama. Hari ini, keluarga Chu harus tumbang. Jika itu terjadi, keuntungan besar menanti keluarga Cheng, bahkan setelah berbagi dengan keluarga Wang atau pemerintah setempat. Chu Tian mulai berpikir cepat, mencari cara untuk keluar dari bencana ini. Di atas arena, Chu Yanran menatap tubuh Lin Chen yang terbujur kaku. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa pria sekuat itu tewas hanya dalam satu pukulan? Dan lebih dari itu, kenapa sebelum mati dia malah menyebutnya pelacur? Apa salahku? Aku mana tahu kalau dia sudah sekarat, pikirnya frustasi. Namun, yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa Lin Chen hanya terkena satu pukulan dari Yan.
Satu serangan itu sudah cukup untuk menghabisi seorang ahli tingkat sempurna. Seberapa kuat sebenarnya Yan? Dia mengertakkan giginya, mencoba menenangkan diri. Yan, kau tahu siapa Lin Chen? Dia adalah pewaris utama keluarga Lin. Kau pikir keluarga Lin akan membiarkanmu hidup setelah ini? Yan hanya tersenyum tipis. Kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah pelacur. Siapa lagi yang dia salahkan kalau bukan kau, aku? Chu Yanran terdiam. Bagaimanapun dia mencoba menyangkal, kenyataan tetap tak bisa diubah, tapi dia tak mau menyerah begitu saja. Hitam tetap hitam, putih tetap putih. Kau tak akan bisa mengubah fakta, Yan tertawa kecil. Gadis ini cerdik, tapi terlalu naif. Tanpa membuang waktu, dia turun dari arena dan melangkah menuju pergola. Wang Qingsui mengekor di belakangnya dengan penuh semangat, sempat melirik ke arah Chu Yanran dan menjulurkan lidah dengan tatapan mengejek. Chu Yanran mengepalkan tangan. Dia yakin, wakil kepala Jiangan College Li Quan pasti akan turun tangan. Lin Chen adalah murid terbaik akademi, dan Li Quan mendapat dukungan penuh dari keluarga Lin, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Yan berdiri di hadapan pergola dan mendongak. Minggir, tanpa peringatan, dia mengayunkan tinjunya, boom, pergola runtuh seketika, Chu Tianba dan yang lainnya terlempar ke udara. Untungnya, mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi tak ada yang mengalami luka serius, hanya harga diri mereka yang remuk, orang-orang di sekitar menahan napas. Betapa kuat dan dominannya pemuda ini, tapi yang paling mengejutkan adalah reaksi Wang Rindong. Tanpa ragu, dia langsung berlutut di satu kaki, hormat kepada Tuan Muda Yan. Kerumunan meledak dalam bisikan terkejut. Wang Rindong, kepala salah satu dari 3 keluarga besar di Sucheng, berlutut pada seorang pemuda belum genap berusia 20 tahun, Cheng Feng terpana. Lawannya selama bertahun-tahun ini. Menyerah begitu saja, Chu Yanran membelalakan mata. Ayahnya dan Wang Rindong berada di level yang sama, bahkan generasi yang lebih tua dari ayahnya pun menghormati Wang Rindong. Tapi sekarang, berlutut seperti pelayan, Yan mengangguk kecil dan melambaikan tangan. Bangunlah, Wang Rindong segera berdiri, tapi tetap dalam posisi hormat, tidak berani sedikit pun menunjukkan kesombongan, Tuan Muda Yan. Chu Yanran akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak pada Li Quan. Ketua Li, orang ini membunuh Lin Chen. Apa Anda tidak akan bertindak? Namun, alih-alih marah, Li Quan malah mendengus pelan. Lin Chen yang menyerang lebih dulu. Bagaimana bisa menyalahkan orang lain atas kebodohannya sendiri? Chu Yanran membeku. Dia menatap Li Quan dengan tidak percaya. Apakah mereka semua gila? Dia akhirnya menyadari kebenaran yang menakutkan, tidak ada seorang pun di sini yang berani melawan Yan. Sementara itu, Liu Xian, komandan batalion pengawal kota, melangkah maju dan tersenyum ramah pada Wang Qingsui. Nona Qingsui, apakah bajingan dari keluarga Lin sempat menyakitimu? Wang Qingsui tersenyum manis. Nyaris, untung saja Tuan Muda yang menyelamatkanku. Mendengar itu, Liu Xian mendengus dingin. Beraninya keluarga Lin menyentuh Nona Qingsui. Mereka memang pantas dihancurkan. Jika mereka masih berani bertindak, aku sendiri yang akan melapor ke guruku dan mencabut kepala mereka. Kerumunan hanya bisa diam, tak berani berkomentar. Chu Yanran mendengar percakapan itu dan semakin bingung. Kenapa seorang pemimpin pasukan membungkuk begitu rendah kepada seorang gadis? Namun, ketika dia melihat ekspresi Wang Qingsui yang santai sementara Liu Xian penuh kehati-hatian, dia sadar, bukan Liu Xian yang dipuja Wang Qingsui, tapi sebaliknya. Liu Xian yang mencoba mengambil hati Wang Qingsui. Lalu, siapa sebenarnya gadis ini? Dan yang lebih mencengangkan, bagaimana mungkin seseorang seperti Wang Qingsui hanya menjadi pelayan Yan? Pikiran Chu Yanran berputar liar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Tapi satu hal yang pasti, Yan bukanlah orang biasa. Yan mengabaikan Chu Yanran sekali lagi. Tatapannya langsung beralih ke Prefek Yo, lalu berkata dengan suara tegas, aku ingin melaporkan sebuah kasus. Melaporkan kasus, orang-orang di sekitarnya terkejut, merasa aneh. Dengan kekuatan sebesar itu, siapa yang butuh melapor ke pemerintah, selama tidak memberontak atau membantai satu kota, pemerintah biasanya tidak akan peduli jika seseorang membunuh beberapa orang. Jadi ketika Yan mengatakan ingin melaporkan kasus, bahkan Prefek Yo sendiri tertegun, tak langsung merespons. Namun, seketika dia tersadar, sial. Bukankah dia ini pejabat tertinggi di Su City? Hampir saja dia lupa dengan tugasnya sendiri, tapi berani-beraninya dia bersikap angkuh di depan Yan. Wang Qingsui pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan senyum ramah, Prefek Yo bertanya, kasus apa yang ingin kau laporkan? Aku ingin melaporkan keluarga Chu atas perdagangan manusia. Jawab Yan. Suasana mendadak tegang. Perdagangan manusia? Omong kosong macam apa ini? Prefek Yo dalam hati merasa tuduhan itu tak masuk akal. Jika ini hanyalah orang biasa yang berbicara, dia pasti sudah mengusirnya dari aula ini. Namun, yang berbicara adalah Yan. Ia tak bisa menyinggung perasaannya begitu saja. Seberapa buruk keadaannya? Tanyanya dengan senyum palsu. Aku bisa bersaksi. Wang Lindong maju ke depan. Beberapa hari lalu, aku bersama Tuan Muda yang menggerebek sarang perdagangan manusia milik keluarga Chu. Kami menyelamatkan anak-anak yang diculik. Kesaksian mereka dan orang tua mereka sudah ada, bahkan mereka bisa bersaksi secara langsung. Tatapan penuh penghinaan segera beralih ke keluarga Chu. Semua orang tahu bahwa 3 keluarga besar di Su City memonopoli bisnis paling menguntungkan. Setiap hari mereka menumpuk kekayaan. Namun, berdagang manusia. Itu menjijikkan, wajah Chu Tianba memucat. Fitnah. Ini fitnah yang keji. Keluarga Chu selalu menaati hukum, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Yan tidak menggubrisnya. Dia menatap tajam ke arah Prefek Yo. Aku hanya melaporkan kasus. Tugas penyelidikan ada di tangan kalian. Prefek Yo terdiam. Ini adalah situasi yang rumit baginya. Namun, jika keluarga Chu benar-benar tumbang, bukankah itu berarti ada peluang besar untuk merebut sumber daya mereka? Dia tidak bisa menikmati keuntungan itu sendirian. Harus berbagi dengan Yan dan Wang Qingsui, terutama karena Wang Qingsui adalah cucu Wang Tong. Tapi meskipun hanya mendapat bagian kecil, tetap saja itu adalah bagian dari kekayaan keluarga Chu yang sangat besar. Selain itu, dengan Yan yang turun tangan, apa masih perlu meragukan dukungan Wang Tong? Tanpa ragu lagi. Prefek Yo langsung berkata, Komandan Liu, tangkap semua anggota keluarga Chu. Siapa yang berani melawan, bunuh di tempat. Baik. Komandan Liu memberi isyarat pada pasukan penjaga kota.
Tangkap mereka semua, tubuh Chu Tianba bergetar hebat, akhir dari keluarga Chu sudah di depan mata, hari ini seharusnya menjadi hari paling gemilang bagi keluarga Chu. Mereka hampir menjadi keluarga nomor satu di Su City. Namun, segalanya berubah begitu cepat, sekarang, kehancuran menanti mereka, bajingan. Ini semua salahmu. Tiba-tiba, seorang ketua keluarga Chu menunjuk Chu Yanran dengan marah. Lalu, dia berlutut di hadapan Ye Yan. Tuan Muda Ye, ini semua kesalahan Chu Tianba dan putrinya. Kami mohon. Beri kami kesempatan, Tuan Muda Ye, kasihanilah kami. Ketua kedua dan ketiga juga ikut berlutut, saat kehancuran datang, kesetiaan pun memudar, Chu Yanran mengepalkan tangannya erat-erat. Di dalam hatinya, dia merasa sangat marah, bukan karena menyesali perbuatannya terhadap Ye Yan, tapi karena dia tidak membunuhnya sejak awal, seandainya dia membunuhnya saat itu, semua ini tidak akan terjadi, penyesalan yang terlambat. Ye Yan melihat kemarahan di mata Chu Yanran. Perempuan ini bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun. Membunuhmu terlalu murah. Dia menoleh ke arah Liu Xian dan bertanya, apa yang akan kau lakukan padanya? Liu Xian terkejut sejenak, lalu menjawab dengan tegas, Akademi Jiangan menjunjung tinggi moralitas. Keluarga Chu terlibat perdagangan manusia, tentu saja dia harus dikeluarkan dari akademi, mata semua orang berbinar. Dulu, Chu Yanran yang mengusir Ye Yan dengan surat perceraian. Kini, dia sendiri yang diusir dari akademi. Sebuah karma yang begitu indah, namun, Ye Yan hanya tersenyum tipis dan berkata, kenapa harus mengusirnya? Biarkan dia tetap di akademi, orang-orang terkejut. Melindunginya, bahkan Chu Yanran merasa ada harapan, namun segera ia menyadari bahwa tidak ada cinta di mata Ye Yan. Hanya penghinaan, selama 3 tahun, aku melindungimu dari bahaya, hampir mati berkali-kali. Tapi keluargamu tak pernah berterima kasih. Mereka justru merasa direndahkan dengan keberadaanku. Kau memperlakukan aku seperti budak, menghina dan merendahkanku, lalu, setelah kau membangkitkan kekuatanmu, kau mengusirku secepat mungkin. Kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ingin kau hidup. Aku ingin kau melihatku naik ke puncak kejayaan, sementara kau hanya bisa meratap di dalam lumpur, menyesali semua yang telah kau lakukan, rasa takut menyelimuti Chu Yanran. Dia akhirnya mengerti, Ye Yan tidak ingin membunuhnya. Dia ingin membuatnya menyesal seumur hidup. Chu Tianba menatap putrinya. Yanran, keluarga Chu tidak bisa bertahan. Tapi kau harus hidup. Bertahanlah. Jadi lebih kuat. Suatu hari nanti, balaskan dendam ini. Setelah itu, dia tertawa getir, lalu mengeluarkan belati dan menikam jantungnya sendiri, darah mengalir deras. Dia menatap Ye Yan dengan penuh kebencian, sebelum akhirnya tubuhnya ambruk. Ayah, teriak Chu Yanran, di dunia spiritual. Ye Yan melihat jiwa Chu Tianba melayang, hendak masuk ke dalam siklus reinkarnasi, namun, dengan satu tekanan aura kaisar, siklus itu bergetar, jiwa Chu Tianba yang awalnya bingung, tiba-tiba menjadi sadar. Saat itu juga, dia melihat keagungan Ye Yan yang tak tertandingi, mata Chu Tianba dipenuhi ketakutan, Yanran, kau tak akan pernah bisa menang melawan dia. Itulah kata-kata terakhir yang ingin dia sampaikan, sebelum akhirnya jiwanya tersedot masuk ke dalam reinkarnasi, sementara itu, Ye Yan hanya tersenyum dingin. Kau baru saja memulai penyesalanmu, Chu Yanran. Tapi ini baru permulaan. Kejatuhan keluarga Chu runtuh, sebagai keluarga terkuat di Xiao City yang telah berdiri kokoh selama lebih dari 100 tahun, kehancuran mereka dalam semalam menjadi kejutan besar. Namun, dengan keterlibatan para ahli dari alam bawaan, bagaimana mungkin kekuatan tingkat 9 dapat bertahan? Mereka harus menghadapi persidangan dari prefek, dan siapa yang bisa menyangkal bahwa keluarga Chu tidak memiliki dosa? Dosa mereka terlalu banyak untuk dihitung, cukup untuk membuat sebagian besar anggota keluarga mereka kehilangan kepala. Namun, bahkan jika mereka berhasil melewati pengadilan, masih ada Wang dan Cheng yang mengincar mereka. Demi menguasai harta keluarga Chu. Mungkinkah mereka akan membiarkan anggota keluarga yang tersisa lolos begitu saja? Pada akhirnya, kecuali Chu Yanran, seluruh keluarga Chu telah lenyap, entah mati atau dipenjara. Seakan-akan mereka tidak pernah ada dalam sejarah Xiao City, kehancuran keluarga Chu meninggalkan celah besar dalam perebutan kekuasaan. Wang, Cheng, dan bahkan kantor prefek memandangnya sebagai kesempatan emas. Namun, tak satu pun dari mereka berani melupakan satu nama, Ye Yan. Bukan hanya ikut mendapat bagian, Ye Yan justru mendapatkan porsi terbesar, Ye Yan tidak menolak. Meskipun saat ini kekuatannya masih tergolong rendah, ia membutuhkan banyak sumber daya untuk meningkatkan kultivasinya. Uang hanyalah alat sementara, karena pada akhirnya, harta sejati dunia ini tidak bisa dibeli dengan emas dan perak. Chu Yanran memilih melarikan diri ke Jiangan College. Dia sadar bahwa membalaskan dendam keluarganya saat ini mustahil. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatannya, atau menemukan seseorang yang cukup kuat untuk menghancurkan Ye Yan atas namanya. Namun, Ye Yan tak peduli. Dia membiarkan gadis itu hidup hanya agar ia bisa menyesali kehidupannya selama sisa umur. Seharusnya, Ye Yan juga bisa kembali ke Shixian County. Tapi ada satu urusan yang belum selesai, orang yang membeli anak-anak yang diculik oleh Chu Xiaen. Sebelum mati, Chu Xiaen mengaku tidak tahu nama pembelinya. Setiap 10 hari sekali, pria itu akan datang mengambil barang, lalu bertemu Chu Xiaen di kasino keesokan harinya, menggunakan taruhan sebagai alat pembayaran. Dan besok adalah hari transaksi berikutnya, mungkin orang itu sudah mendapat kabar tentang kehancuran keluarga Chu, mungkin juga belum. Jika dia datang untuk memeriksa situasi, ini adalah kesempatan emas bagi Ye Yan untuk menangkapnya, karena itu, ia memutuskan untuk menunggu 2 hari lagi, pada malam pertama. Tidak ada siapapun yang muncul, sebaliknya, pelayan kecilnya datang membawakan semangkuk sup kurma merah. Tuan Muda Yan, ini makan malamnya, ujarnya, menaruh mangkuk di atas meja. Setelah itu, dia duduk di samping Ye Yan dan berkata dengan marah, kenapa bisa ada orang sejahat itu yang menculik anak-anak? Ye Yan hanya tersenyum tanpa menjawab, di dunia ini, kejahatan hadir dalam berbagai bentuk. Tidak terhitung banyaknya, namun, gadis kecil itu tampaknya terlalu lelah. Tak lama kemudian, ia tertidur di atas meja. Ye Yan menggelengkan kepala, mengangkatnya dengan lembut, dan membawanya ke kamar. Aroma harum yang lembut membuatnya sedikit gemetar, pelayan ini benar-benar luar biasa. Dia memiliki kepolosan seorang gadis muda, namun juga daya tarik yang menggoda.
Dua sifat yang berlawanan tetapi menyatu dalam satu sosok, menciptakan godaan yang sulit ditolak oleh pria manapun, tapi Ye Yan tetap menahan diri. Dia meletakkan gadis itu di tempat tidur dan segera berbalik meninggalkan kamar. Bahkan dirinya sendiri terkejut dengan betapa kuatnya tekadnya, bagaimanapun, dia harus tetap fokus. Si penculik mungkin akan muncul malam ini, namun, hingga dini hari, tak seorang pun datang. Hari berikutnya, hasilnya tetap sama. Sepertinya orang itu sudah menyadari bahaya dan memilih untuk tidak muncul. Ye Yan tidak bisa menunggu selamanya. Maka, ia menyerahkan tugas pencarian kepada keluarga Wang dan Cheng, sekaligus meminta mereka untuk memberantas kasus perdagangan anak di Xiao City. Sebelum pergi, dia menyempatkan diri mengunjungi Anju dan mengajarkan San Qian sebuah teknik kultivasi. Tentu saja, bukan Emperor Sutra, tetapi teknik yang cukup untuk melindungi dirinya. Anak ini memiliki keberuntungan luar biasa. Bahkan tanpa bakat dalam seni bela diri, begitu ia mulai berlatih, berbagai harta karun dunia akan muncul di hadapannya seolah-olah dituntun oleh takdir. Ini adalah keberuntungan yang benar-benar membuat iri. Karena San Qian sudah menjadi target sebelumnya, kemungkinan besar akan ada orang lain yang mengincarnya lagi. Oleh karena itu, Ye Yan meminta ibu dan anak itu pindah ke tempat yang lebih aman. Ketika San Qian berusaha memanggilnya, guru, atau bahkan, ayah, Ye Yan menolaknya dengan tegas. Namun, Gu Xiniang hanya tersenyum malu dengan wajah merona. Aura matangnya benar-benar membuat orang tergoda. Ye Yan hanya tertawa kecil dan membawa pelayannya kembali ke Xixian County. Perjalanannya di Xiao City pun berakhir. Ketika mereka tiba di kediaman Ye, hari sudah senja. Sang ibu, Chang Yu, sangat gembira melihat kepulangan putranya dan segera memerintahkan dapur untuk menyiapkan makanan tambahan. Dalam beberapa hari terakhir, bisnis keluarga telah menerima suntikan dana baru, mengisi kembali gudang mereka. Meskipun tidak sekaya sebelumnya, dengan jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, kekayaan per orang meningkat pesat. Chang Yu pun semakin percaya diri dalam menjalankan keluarga. Saat makan malam, Chang Yu dengan penuh perhatian melayani Wang Qingsui, bahkan lebih daripada anaknya sendiri. Gadis kecil itu begitu pandai merayu dengan kata-katanya, membuat Chang Yu sangat menyukainya. Ye Yan sampai bertanya-tanya apakah dia ini pelayannya atau menantunya. Akhirnya, dia mengumumkan sesuatu, dalam 2 hari, aku akan pergi ke Yangcheng. Kenapa? Ye Changzi bertanya, aku ingin masuk ke Jiangan College. Paf, Wang Tong langsung menyemburkan teh yang diminumnya dan terbatuk-batuk. Aku datang mewakili Daxia College untuk mengundangmu masuk, tetapi kau menolaknya. Sekarang, kau justru ingin masuk Jiangan College, yang jauh lebih lemah, dan bahkan bersedia mengikuti ujian masuk. Apa aku sedang bermimpi? Bukankah Jiangan College hanya remah-remah dibandingkan Daxia College? Ye Changzi dan istrinya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Jiangan College adalah tempat yang selama ini terasa mustahil bagi mereka. Jika putra mereka bisa masuk, mereka pasti akan tertawa bahkan dalam mimpi mereka. Wang Qingsui tiba-tiba tersadar. Kenapa sebenarnya Ye Yan ingin pergi ke Jiangan College? Bukan karena perguruan tinggi itu bisa mengajarkannya sesuatu. Tidak. Alasan utamanya adalah karena Chu Yanran ada di sana, bukan pula karena Ye Yan masih menyimpan perasaan padanya. Sebaliknya, ia ingin mempermalukan Chu Yanran. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah berkata akan menyesal seumur hidupnya kini bisa mengingkari janji? Tuan memang terlalu licik. Dan setiap kesalahan harus ada balasannya. Namun, meskipun Ye Yan terlihat seperti orang yang penuh perhitungan, ia tidak sepenuhnya berhati dingin. Sebelumnya, ia pergi ke Sucheng demi mencari adik perempuan sahabat lamanya. Untuk Gu Xiniang, yang pernah meminjam bukunya, ia rela mencari San Qian di seluruh kota. Jika melihat bagaimana ia memperlakukan dirinya dan Huzi, Ye Yan bahkan sengaja mencari buah daging tanah untuk mereka, lalu meracik pil darah yang membuat garis keturunan para dewa dan iblis mereka berkembang pesat. Jadi, jika menyangkut orang-orangnya sendiri, Ye Yan sangatlah baik. Tapi terhadap musuh, HMPH, mereka akan menyesal dan menderita seumur hidup. Wang Qingsui sama sekali tidak memiliki simpati terhadap Chu Yanran. Mengingatnya saja sudah membuat giginya bergemeletuk karena marah. Tuan telah melindungimu dari bahaya dan menyelamatkan nyawamu, tapi bagaimana cara kau dan keluargamu membalasnya? Dengan hinaan dan pukulan. Dan pada akhirnya, ketika kau membangkitkan Dhamma gambar peringkat 3, kau malah mencampakkan Tuan dengan surat perceraian, menjadikannya bahan ejekan seluruh daerah. Jika kau melakukan kesalahan, maka kau harus menerima hukuman yang pantas. Itu balasan yang setimpal. Ia pun diam-diam membuat keputusan. Jika Chu Yanran ingin berkembang di Jiangan College dan suatu hari nanti membalas dendam pada Tuan, mimpi saja, ia akan menggunakan pengaruhnya untuk membuat seluruh akademi mengucilkan Chu Yanran. Tuan memang pria sejati, mungkin ia akan terlalu baik hati untuk bertindak kejam. Tapi dirinya? Ia tak peduli, seperti kata pepatah, hati perempuan adalah yang paling beracun. Jika berani menginjak-injak kehormatan tuanku, maka aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Si gadis kecil mengepalkan tangannya, penuh semangat juang. Aku juga akan masuk ke Jiangan College. Serunya, Paf, Wang Tong yang belum sempat bernapas lega langsung tersedak dan terbatuk-batuk. Cucu perempuannya adalah cucu dari mantan dekan Daxia College, tapi sekarang ingin pergi ke Jiangan College? Bukankah ini seperti menampar wajah keluarganya sendiri? Namun, di sisi lain, jika sang senior pergi ke Jiangan College, bukankah wajar jika cucunya ikut sebagai pelayan? Lagi pula, apakah Jiangan College benar-benar memiliki sesuatu yang bisa diajarkan kepada Ye Yan? Tidak perlu dibahas. Bahkan Daxia College pun tak punya apa-apa untuk dia pelajari, jadi, senior ini pasti hanya sedang bermain-main. Dengan pemikiran ini, Wang Tong pun mulai merasa tenang. Bagaimana mungkin ia bisa memahami jalan pikiran seorang senior seperti Ye Yan? Selain itu, jika cucunya masuk Jiangan College, ia bisa kembali ke ibu kota dan fokus pada pemulihan kekuatannya. Dalam 2 atau 3 tahun, mungkin saja ia bisa menembus peringkat keempat. Memikirkan kemungkinan itu, hatinya membara, dan rasa terima kasihnya kepada Ye Yan semakin mendalam. Malam berlalu tanpa suara. Keesokan harinya, Ye Yan memulai latihannya seperti biasa. Namun, semakin tinggi tingkatannya, semakin lambat kemajuannya. Bukan karena ia menyerap energi spiritual lebih sedikit. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatannya, semakin cepat ia bisa menyerap energi. Masalahnya, ruang dan hai miliknya telah membesar 100 kali lipat. Berapa banyak cairan spiritual yang dibutuhkan untuk mengisi ruang seluas itu, Ye Yan menghitung.
Jika tanpa bantuan pil pengumpul spiritual atau harta karun alam, ia akan butuh 3 bulan penuh untuk mengisi dan hanya, itu terlalu lambat. Ia memutuskan untuk pergi ke Gunung Taiyun dalam beberapa hari ke depan dan mengumpulkan beberapa inti iblis untuk meracik pil penyuling jiwa. Meskipun pil peringkat ke-8 tidak akan terlalu efektif baginya, setidaknya tetap berguna. Lagi pula, menemukan sesuatu seperti hati pohon willow 1000 tahun adalah keberuntungan yang langka. Berbicara tentang hati willow 1000 tahun, Ye Yan tiba-tiba teringat Si Yourong, si gadis kembar yang memesona. Mungkin ia bisa membantunya dalam kompetisi 10 tahun mendatang? Lagi pula, pavilion obat bumi memiliki sejarah ribuan tahun, pastilah memiliki latar belakang yang luar biasa. Saat ia sedang berpikir, seorang pelayan datang melapor bahwa ada tamu yang datang. Namun, tamu itu bukan mencari dirinya atau Ye Changzi, melainkan Wang Tong. Ye Yan tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi tak lama kemudian, Wang Qingsui datang dengan ekspresi rumit. Tuan Yan. Ia tampak ragu, bicara saja, kata Yan santai. Paman Xiao datang, ucapnya cepat sambil mencuri pandang ke arah ekspresi Ye Yan. Siapa? Ye Yan tampak bingung. Paman Xiao Dingtian, Wang Qingsui menjelaskan, Ye Yan masih tidak mengingatnya. Mau tak mau, gadis itu harus menjelaskan lebih jauh, dia adalah paman dari Xiao Cui, orang yang kita temui di Gunung Taiyun. Hari ini, dia membawa keponakannya untuk meminta maaf. Oh, baru ingat, bukan karena Ye Yan pelupa, tetapi orang seperti Xiao Cui terlalu remeh baginya untuk diingat. Ia marah waktu itu bukan karena Xiao Cui, melainkan karena Wang Qingsui tidak menuruti perintahnya. Kakek ingin mengundangmu untuk bergabung dalam pertemuan ini dan menyelesaikan permasalahan ini, tambah Wang Qingsui, berusaha berbicara dengan nada yang manis. Ye Yan tersenyum tipis. Mau bertaruh? Xiao Dingtian bukan datang untuk meminta maaf, tetapi untuk menyerang. Wang Qingsui tidak percaya. Tapi Paman Xiao jelas bilang dia ingin Xiao Cui meminta maaf padaku dan Tuan Yan. Ia berpikir sejenak lalu berkata, baiklah. Aku terima taruhannya. Tanpa menyebutkan hadiah taruhannya, Ye Yan berdiri dan berkata, ayo pergi. Saat mereka memasuki ruang tamu, mereka melihat Wang Tong duduk bersama 2 orang tamu. Karena bukan tuan rumah, ia tidak duduk di kursi utama. 2 tamu itu, tentu saja, adalah Xiao Dingtian dan Xiao Cui. Saat Ye Yan melihat sekilas ke arah Xiao Cui, pemuda itu tampak berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ia berdiri patuh di samping pamannya, menampilkan citra yang santun dan rendah hati. Namun, kilatan kepuasan di matanya tidak luput dari pandangan Ye Yan. Jadi, ini hanya awal dari permainan baru, pikirnya sambil tersenyum sinis. Wang Qingsui tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dulu, karena kelembutannya dan hubungan dengan Xiao Dingtian, ia memang sempat menusuk Xiao Cui dengan pedang, tetapi tidak sampai membunuhnya. Ia berpikir, setidaknya Xiao Cui akan bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup. Namun, siapa sangka, lelaki itu justru memutarbalikkan fakta dan menuduhnya tanpa rasa malu. Yang lebih parah, Xiao Dingtian percaya begitu saja. Bukan begitu, Paman Xiao? Wang Qingsui buru-buru membela diri. Aku yang menyelamatkannya dari para bandit. Bukan hanya dia tidak berterima kasih, malah bersekongkol melawan aku. Aku bahkan tidak membunuhnya, hanya berharap dia sadar akan kesalahannya. Tapi sekarang, dia justru menuduhku. Ia benar-benar geram, menyesal mengapa dulu tidak langsung menghabisi pengkhianat itu dengan pedangnya. Namun, Xiao Cui justru memasang wajah pilu dan menarik napas panjang. Paman, ini semua salahku. Tolong jangan salahkan Nona Qingsui. Betapa anggun dan pengertian anak ini. Xiao Dingtian yang selama ini hanya mengenal keponakannya sebagai sosok patuh dan santun, tentu saja tidak bisa membayangkan bahwa Xiao Cui adalah ular berbisa. Bagaimana mungkin pemuda yang selalu bersikap hormat dan penuh sopan santun itu adalah pengkhianat? Ia mendengus. YR memiliki lebih dari 20 pengawal, semuanya ahli di tingkat 8 dan 9. Nona Qingsui juga berada di tingkat 9. Aku ingin tahu, jika pengawal sebanyak itu tidak mampu melindunginya, bagaimana mungkin kau bisa menyakitinya? Wang Qingsui mengepalkan tangan, menahan amarah. Kalau saja Xiao Cui tidak tertipu oleh perangkap wanita bandit dan menendang pengawalnya, mereka tidak akan berada dalam situasi kacau ini. Namun, ia sadar bahwa Xiao Dingtian sudah terbutakan oleh kepercayaannya pada Xiao Cui. Tak peduli berapa kali ia menjelaskan, tetap saja pria tua itu tidak akan percaya. 20 tahun lebih bersama, tapi masih tidak mengenali sifat asli keponakannya, mustahil. Wang Qingsui hendak bicara lagi, tetapi Ye Yan menahannya. Ia pun memilih mundur dengan patuh. Ye Yan menatap Xiao Cui dengan dingin. Kau diberi kesempatan hidup, seharusnya kau menghargainya. Tapi sekarang, kau malah datang mencari kematian. Xiao Cui tertawa dalam hati. Berani sekali kau mengancamku di depan pamanku. Paman adalah pria yang paling taat aturan dan keras dalam mendisiplinkan orang lain. Kau sudah mati, benar saja. Wajah Xiao Dingtian memerah oleh amarah. Kurang ajar, sebagai seorang ahli tingkat 7, kekuatan Xiao Dingtian sudah mencapai tingkat di mana hanya kehadirannya saja bisa membuat para pendekar tingkat rendah gemetar. Pada medan perang, seorang pendekar tingkat 7 cukup dengan melepaskan auranya saja bisa membuat prajurit tingkat rendah bertekuk lutut dalam ketakutan. Namun, aura itu tidak berdampak sedikit pun pada Yan. Sebagai seorang kaisar agung di kehidupannya yang lalu, bagaimana mungkin ia tunduk pada tekanan semacam ini? Aura Xiao Dingtian tak lebih dari angin sepoi-sepoi baginya. Xiao Dingtian terkejut. Bagaimana bisa seorang anak muda dari tingkat rendah bisa mengabaikan tekanannya? Ye Yan berjalan mendekati Xiao Cui, mengulurkan tangannya. Xiao Dingtian ingin menghentikannya, tetapi ia tahu bahwa seorang pendekar tingkat rendah tidak mungkin menggunakan energi langit dan bumi untuk menyerang dari jarak jauh. Jadi, ia memilih untuk melihat apa yang akan terjadi, dan kejadian yang mengejutkan pun terjadi. Dari tubuh Xiao Cui, muncul sosok yang sama dengannya, tetapi tampak tembus pandang. Itu adalah jiwanya. Wang Tong dan Xiao Dingtian terperanjat. Menarik jiwa seseorang dari tubuhnya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pendekar tingkat 3 ke atas, di seluruh negeri Xia. Apakah ada pendekar sekuat ini? Wang Tong masih bisa menerima kenyataan itu. Ia tahu bahwa Ye Yan adalah seorang senior yang telah hidup selama ratusan tahun, seorang yang bisa memperbaiki lautan kesadaran hanya dengan sekali ucap. Tetapi bagi Xiao Dingtian, ini adalah pukulan telak. Selama ini, ia telah meremehkan lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya, hanya Wang Qingsui yang tetap tenang.
Baginya, tidak peduli sehebat apapun Ye Yan, semua itu memang sudah sewajarnya terjadi. Ye Yan menatap jiwa Xiao Cui dan bertanya, ceritakan padaku apa yang terjadi hari itu. Dalam keadaan kehilangan kendali, jiwa Xiao Cui bercerita tanpa ragu. Ia mengungkap semuanya, tanpa bisa berbohong, setengah jalan mendengarkan. Wajah Xiao Dingtian sudah menghitam. Hampir saja ia menampar keponakannya sendiri. Apakah ini benar-benar keponakan yang ia banggakan selama ini? Ketika ia menyadari bahwa Ye Yan adalah seorang pendekar tingkat 3 atau lebih tinggi, ketakutannya semakin menjadi. Ia hanya bisa berdiri kaku, tak berani melawan sedikit pun. Sementara itu, wajah Wang Tong tetap tenang. Tetapi ia semakin yakin bahwa Ye Yan memang seorang ahli yang luar biasa. Setelah selesai berbicara, Ye Yan mengembalikan jiwa Xiao Cui ke tubuhnya. Begitu kembali sadar, Xiao Cui langsung berteriak panik. Apa yang ingin kau lakukan? Ye Yan tersenyum tipis. Membunuhmu. Dengan sekali kibasan tangan, kepala Xiao Cui pecah seperti buah semangka yang dihantam palu. Darah dan otaknya berhamburan ke segala arah, dan seketika itu pula, suasana berubah menjadi sunyi. Semua orang terpaku, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Dingtian ingin segera bertindak. Bagaimana mungkin tidak? Xiao Cui bukan hanya keponakannya, ia telah membesarkannya seperti anak sendiri. Dengan hanya memiliki 2 putri, ia selalu menganggap Cui sebagai darah dagingnya. Namun kini, pemuda itu tewas di hadapannya, tubuhnya hancur berkeping-keping. Meski amarah membakar dadanya, ia menahan diri. Ye Yan bukanlah orang biasa, ia adalah seorang ahli bela diri tingkat 3. Jika ia nekat melawan, bukan hanya Cui yang akan mati, tetapi seluruh keluarga Xiao akan terkubur bersamanya. Puluhan nyawa Xiao akan melayang. Xiao Dingtian mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar. Namun itu bukan hanya karena kemarahan, melainkan juga ketakutan. Ia teringat bahwa ia pernah menentang Ye Yan, berkata dengan nada merendahkan. Jika Ye Yan menyimpan dendam, ia tidak takut mati, tapi bagaimana dengan keluarganya? Maka ia memilih untuk menelan harga dirinya. Dengan cepat, ia berlutut dan berkata, junior ini telah buta dan lancang, berani menyinggung senior. Aku tertipu oleh kebohongan Xiao Cui, dan sekarang aku sadar akan kesalahanku. Jika ada yang harus bertanggung jawab, maka biarlah itu aku. Tapi tolong, ampuni keluargaku. Ye Yan menggeleng. Xiao Dingtian merasa putus asa, tetapi kemudian ia mendengar Ye Yan berkata, kamu adalah kamu, dan dia adalah dia. Aku memang pendendam, tapi aku tidak akan menyeret orang yang tak bersalah. Hah, Xiao Dingtian tertegun sejenak, lalu kegembiraan meluap di hatinya. Itu berarti bukan hanya keluarganya yang aman, tetapi Ye Yan juga tidak akan mempermasalahkan kesalahan masa lalunya. Dengan cepat, ia menundukkan kepala lebih dalam dan berseru, senior sungguh berhati besar. Junior ini sangat berterima kasih. Ye Yan tidak menanggapi dan pergi begitu saja. Wang Tong, yang menyaksikan semuanya, menghela napas. Dingtian, kali ini kau benar-benar salah langkah. Beruntung senior memiliki hati yang luas. Xiao Dingtian mengangguk serius. Ia memang baru saja mendapatkan kembali nyawanya, dan nyawa seluruh keluarga Xiao. Namun, menatap mayat Xiao Cui, hatinya tetap diliputi kesedihan. Ia telah melihat anak itu tumbuh besar. Tapi setelah mengetahui kebejatannya, dan hampir saja menyeret seluruh keluarga dalam kehancuran, yang tersisa hanyalah amarah. Tuan Wang, aku akan membawa jenazahnya pulang lebih dulu. Nanti aku akan kembali untuk meminta maaf, katanya. Wang Tong mengangguk. Pergilah. Keesokan harinya, Ye Yan pergi ke Diao Pavilion dan memberitahu 2 wanita cantik di sana bahwa ia akan pergi ke Jiangnan College dalam beberapa hari. Jika mereka mencarinya, mereka bisa datang ke sana. Saat mendengar kabar itu, Zhong Qin dan Xiao Urong saling bertukar pandang. Keduanya tidak percaya. Apa kau bercanda? Bakat alkimia Yan begitu luar biasa. Ia bisa hidup nyaman hanya dengan itu dan akan menjadi alkemis besar suatu hari nanti. Lalu, mengapa repot-repot masuk Jiangnan College? Jangan-jangan kau mau jadi pengajar? Zhong Qin tiba-tiba menyadari sesuatu, Xiao Urong pun tersenyum sinis. HMPH, jadi pengajar? Apa itu bisa menghasilkan uang sebanyak seorang alkemis? Tak mungkin. Jangan-jangan kau tertarik pada murid perempuan di sana? Dasar mesum, pikir mereka. Ye Yan, yang melihat ekspresi mereka, hanya tersenyum tipis. Aku masuk sebagai murid? Zhong Qin dan Xiao Urong kembali berpandangan, kali ini dengan ekspresi yang lebih tak percaya. Bibi, aku juga ingin ke Jiangnan College, kata si gadis kecil tiba-tiba. Baiklah. 3 hari kemudian, Ye Yan bersama Wang Qingsui dan Husi tiba di luar Yangcheng, kota kuno yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Yangcheng lebih besar dibandingkan Sucheng dan menjadi salah satu dari 2 kota terbesar di wilayah Jiangnan. Kota lainnya adalah Wuyun, yang meskipun lebih muda, memiliki status tinggi karena ada seorang pangeran tinggal di sana, tidak jauh beda dengan ibu kota, komentar Wang Qingsui. Ye Yan, yang dalam kehidupan sebelumnya telah melihat kota-kota yang jauh lebih besar, hanya tersenyum kecil. Dibandingkan dengan kota-kota besar yang pernah ia jelajahi, Yangcheng baru sekadar kota yang mulai berkembang. Mereka segera mencari penginapan. Begitu tiba, Wang Qingsui langsung pergi mencari informasi. Saat makan malam, gadis itu dengan penuh semangat membagikan kabar yang ia dapatkan. Besok adalah hari penerimaan murid baru Jiangnan College. Jiangnan College memiliki 2 jalur penerimaan. Pertama, mereka langsung merekrut murid berbakat tanpa ujian. Para murid ini tidak hanya dibebaskan dari ujian masuk, tetapi juga mendapatkan pelatihan khusus setelah diterima, seperti Chu Yanran, musuh bebuyutan Wang Qingsui. Namun, setelah perbuatannya yang keji terungkap, kemungkinan besar ia masuk daftar hitam akademi. Memikirkan hal itu, Wang Qingsui tersenyum puas. Jalur kedua adalah ujian masuk tahunan, yang diikuti oleh sebagian besar calon siswa. Beberapa jenius yang tidak menonjol sebelumnya bisa muncul di sini. Bahkan, kadang-kadang ada bakat luar biasa yang lahir dari ujian ini. Ada 3 kandidat unggulan tahun ini, kata Wang Qingsui. Pertama, Liu Tongxi dari Ancheng. Ia dulu tidak dikenal, tetapi awal tahun ini tiba-tiba seperti mendapatkan pencerahan. Seketika, ia mencapai tingkat ke-9 Houtian. Kedua, Samao dari Lembah Serangga Hitam. Selain mencapai tingkat ke-9 Houtian, ia juga bisa mengendalikan serangga beracun. Bahkan seorang ahli Xiantian pun bisa kesulitan melawan racunnya. Terakhir, ada sang pangeran dari istana Wei di Wuyun, Xia Houzai. Ia terkenal memiliki kekuatan tak terbatas sejak lahir. Kini berusia 19 tahun, ia seharusnya bisa langsung masuk akademi.
Tapi mengapa ia memilih jalur ujian? Karena mengalahkan semua peserta dan tampil sebagai juara adalah kebanggaan tersendiri. Wang Qingsui menjelaskan, Ye Yan tersenyum tipis. Menarik. Besok pasti seru. Setelah makan malam, Ye Yan dan kedua rekannya beristirahat untuk mempersiapkan hari esok. Keesokan paginya, mereka bertiga bangun lebih awal. Seperti biasa, Ye Yan memulai harinya dengan latihan rutin. Setelah sarapan, ia bersama pelayannya, Wang Qingsui, dan Husi berjalan santai menuju Akademi Jiangnan. Setibanya di akademi, mereka harus mendaftar sebelum mengikuti ujian masuk. Setiap peserta wajib menuliskan nama dan usia mereka. Husi yang buta huruf meminta Ye Yan membantunya mengisi formulir pendaftaran. Ye Yan, 207. Wang Qingsui, 208. Husi, 209. Begitu banyak peserta yang mendaftar hingga jumlah mereka mencapai ratusan, akademi memiliki syarat ketat untuk pendaftaran. Setiap calon siswa haruslah seorang praktisi bela diri yang telah mencapai tingkat pertama Acquired Realm dan berusia tidak lebih dari 20 tahun. Selain itu, tidak ada persyaratan lain. Saat tiba di tempat ujian, mereka disambut oleh lautan manusia, bukan hanya calon siswa, tetapi juga keluarga-keluarga kaya, bahkan kepala-kepala keluarga berpengaruh di kota, turut hadir. Mereka datang bukan tanpa alasan. Mencari bibit unggul dan menawarkan mereka dukungan finansial, atau bahkan menikahkan putri mereka demi mengikat bakat luar biasa ke dalam keluarga mereka. Konsep ini berasal dari kisah sukses lebih dari 200 tahun lalu, ketika sebuah keluarga bernama MA mempertaruhkan segalanya untuk mendukung seorang murid berbakat, bahkan mengorbankan putri tercantik mereka untuk dinikahkan dengannya. 11 tahun kemudian, murid itu menjadi jenderal besar dinasti Daxia, dan keluarga MA naik ke puncak kekuasaan. Sejak saat itu, perebutan talenta menjadi tradisi di Jiangnan. Terutama bagi calon siswa baru yang masih belum memiliki afiliasi, biaya untuk merekrut mereka jauh lebih rendah. Di lapangan pelatihan yang luas, calon siswa mulai berdatangan satu persatu. Para bangsawan duduk di tribun, mengamati dengan penuh perhatian. Beberapa siswa lama, berkelompok dalam 3 atau 5 orang, menilai calon-calon baru, terutama para perempuan cantik. Wang Qingsui yang memiliki kecantikan alami dan aura menggoda menarik perhatian banyak orang. Gadis ini sangat cantik, tidak hanya cantik, tapi ada daya tarik tersendiri dalam kepolosannya. Benar-benar menggoda, harus kita dekati nanti. Lebih bagus lagi kalau dia gagal ujian. Ya, kalau gagal, kita bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah. Tiba-tiba, perhatian mereka teralihkan ke dua perempuan lain yang baru tiba di tempat ujian. Ye Yan melirik sekilas, lalu mengangkat alisnya. Zongqin dan Xiao Rong? Kenapa mereka ada di sini? Lebih mengejutkan lagi, Xiao Rong mengenakan tanda peserta ujian. Rupanya, dia juga ikut mendaftar, namun, Ye Yan segera mengabaikan pikirannya. Itu bukan urusannya, lihat, itu Liu Tongxi, seseorang berteriak. Semua mata pun tertuju padanya. Liu Tongxi adalah salah satu kandidat terkuat dalam ujian kali ini. Dengan pedang kayu hitam di pinggang dan sorot mata penuh keangkuhan, ia benar-benar menunjukkan aura seorang jenius. Samao juga datang, kerumunan tiba-tiba bergerak menjauh, seolah menghadapi ancaman mengerikan. Seorang pemuda sederhana berpakaian kain kasar melangkah masuk. Sebuah seruling tergantung di pinggangnya, tetapi bukan itu yang membuat orang takut. Seluruh tubuhnya dipenuhi serangga berbisa, kalajengking, kelabang, ular berbisa, beberapa merayap masuk dan keluar dari lengan bajunya. Tidak heran semua orang menghindarinya. Di tribun, para kepala keluarga kaya menggelengkan kepala. Bakat sehebat apapun, aku tidak akan merekrutnya. Bagaimana mungkin aku menikahkan putriku dengan orang seperti itu? Tidak mau berbagi tempat tidur dengan racun, Samao sendiri tampaknya tidak peduli dan berdiri diam, menciptakan lingkaran kosong di sekelilingnya. Pangeran Wei telah tiba, kerumunan kembali heboh. Seorang pemuda berusia 19 tahun dengan tubuh tinggi dan kekar, seperti beruang dalam wujud manusia, melangkah masuk. Dibandingkan dengan Husi, tubuhnya masih kalah besar. Namun berbeda dari Liu Tongxi yang sombong atau Samao yang mengerikan, sang pangeran justru menunjukkan senyuman ramah. Sebagai putra Raja Wei, dia seharusnya paling arogan. Namun, justru sikap rendah hatinya yang menarik banyak simpati. Jika bisa menjalin hubungan dengannya, bukankah hidup di Jiangnan akan menjadi lebih mudah? Ketiga sosok ini, Liu Tongxi, Samao, dan Pangeran Wei, jelas adalah pusat perhatian ujian kali ini. Di antara mereka, Pangeran Wei paling mudah didekati. Banyak calon siswa mulai mengelilinginya, berharap bisa membangun koneksi. Di sisi lain, Xiao Rong berjalan mendekati Ye Yan, tanpa berkata-kata, ia hanya mendengus pelan, HMPH. Wang Qingsui langsung merespons, merasa tidak senang. Apa maksudmu mendengus seperti itu? Sebagai wanita, tentu ia tidak akan membiarkan Ye Yan diremehkan begitu saja. Xiao Rong tetap tidak menjawab, hanya menatap tajam seolah menantang. Ye Yan, di sisi lain, hanya tersenyum kecil. Ia terlalu besar hati untuk peduli pada hal sepele seperti ini. Kakak, jangan tertipu oleh pria ini, seru Xiao Rong kepada Wang Qingsui. Orang ini sangat licik, sejak awal, Xiao Rong sudah tidak menyukai Ye Yan. Dia selalu merasa bahwa pria ini memiliki masalah dengan karakternya. Namun, ketika melihat ada seorang wanita cantik berdiri di samping Ye Yan, sama sekali tidak kalah darinya, rasa tidak senangnya semakin menjadi-jadi. Wang Qingsui mengerutkan kening dan membalas ketus, kenapa kamu bilang begitu? Kenapa? Orang ini pernah datang ke tokonya untuk membeli ramuan cinta secara terang-terangan. Karakter seperti ini masih pantas dipertanyakan? Namun, apakah dia bisa mengatakannya secara terbuka? Tentu tidak. Harga dirinya tidak akan mengizinkannya. Kakak, percayalah padaku, aku tidak akan berbohong padamu, kata Xiao Rong dengan nada serius. Namun, bukannya percaya, Wang Qingsui justru semakin kesal. Apakah Xiao Rong meremehkan penilaiannya terhadap Ye Yan? Dia tahu betapa luar biasanya pria ini. Oleh karena itu, secara naluriah dia menganggap bahwa semua wanita akan tertarik pada Ye Yan, dan wanita di hadapannya ini pun pasti memiliki niat yang sama. Cantik, tubuhnya juga luar biasa. Apakah dia menyembunyikan sesuatu di dalam sana? Ia teringat percakapan sepupunya yang terkadang membicarakan wanita, meskipun ia enggan mendengarnya. Mereka sering memuji wanita dengan dada besar, yang meninggalkan kesan mendalam di pikirannya. Sementara dirinya hanya sedang-sedang saja. Tidak kecil, tapi juga tidak bisa dibilang besar. Namun wanita di depannya ini, bukankah terlalu mencolok? Seketika Wang Qingsui merasa seperti menghadapi musuh kuat. Omong kosong, jelas kau yang bukan orang baik, katanya dingin. Xiao Rong hampir meledak.
Dia adalah seorang wanita yang dikagumi oleh banyak orang, tetapi sekarang justru diperlakukan seperti ini. Tidak tahu diuntung, dengusnya marah. Wang Qingsui pun tidak mau kalah dan menjulurkan lidahnya. Tuan muda Ye, kita bertemu lagi. Sebuah suara lembut menyela, datang dari seorang wanita yang baru saja menghampiri. Itu adalah Zongqin. Ini lebih besar lagi. Mata Wang Qingsui membelalak. Xiao Rong sudah cukup berlebihan, tapi dibandingkan dengan wanita ini, dia masih kalah jauh. Namun, meskipun begitu besar, bentuknya tetap proporsional, tidak tampak kendur, dan jelas memiliki elastisitas yang luar biasa. Untungnya, meskipun wanita ini sangat cantik dan memiliki pesona yang matang, usianya sudah mendekati 30 tahun. Bibi, kau sudah tua? Jangan coba-coba merebut rumput muda. Ye Yan hanya mengangguk ringan, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun antusiasme untuk berbicara. Xiao Rong semakin marah. Dahulu, dia bisa merasakan tatapan panas Ye Yan terhadapnya. Tapi sekarang, hanya karena ada wanita lain di sampingnya, dia tiba-tiba berubah menjadi pria bermartabat. Aku harus membongkar topengnya. Di tengah hiruk-pikuk ini, pemandangan tiga wanita cantik yang berdiri di sekitar Ye Yan menarik perhatian banyak orang. Masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Sulit untuk memilih mana yang paling mempesona. Namun, mengapa harus memilih? Bukankah lebih baik jika memiliki semuanya? Tatapan penuh kecemburuan mulai mengarah pada Ye Yan. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa tiga wanita ini berkumpul karena dirinya. Kenapa harus dia, di antara kerumunan? Seorang pemuda bernama Xia Xiao ikut memperhatikan kejadian ini. Dia merasa sorotan yang sebelumnya tertuju padanya perlahan-lahan berkurang. Dengan rasa penasaran, dia mengikuti arah pandangan orang-orang dan melihat Ye Yan serta tiga wanita di sekelilingnya. Meskipun Ye Yan memang tampan dan memiliki aura yang tenang, Xia Xiao merasa tidak ada yang istimewa darinya. Namun, saat pandangannya jatuh pada salah satu wanita, matanya melebar, sungguh cantik. Dari ketiga wanita itu, ada satu yang menarik perhatiannya lebih dari yang lain. Si wanita yang tubuhnya paling menggoda. Kenapa? Karena dia sangat mirip dengan seseorang, Lin Danyan, seorang wanita yang dulu terkenal sebagai 100 bunga berbicara di seluruh negeri, yang bahkan pernah masuk dalam daftar wanita tercantik di kerajaan ini. Namun, Lin Danyan adalah selir ayahnya. Xia Xiao teringat saat dia masih kecil, menyaksikan ayahnya memperlakukan selir itu dengan kasar. Meskipun saat itu dia masih bocah 5 tahun, kenangan itu melekat kuat di dalam pikirannya. Rasa kagum dan obsesi terhadap wanita itu tumbuh bersamaan dengan dirinya. Sejak usia 14 tahun, dia selalu membayangkan wanita itu setiap kali bersama seorang perempuan. Bahkan dia sering memanggil namanya, sebelum akhirnya membunuh wanita-wanita malang itu tanpa belas kasihan. Namun kali ini berbeda, wanita di depan matanya ini bukan Lin Danyan, tapi sangat mirip. Bahkan, mungkin lebih sempurna dari selir ayahnya. Dan yang terpenting, dia belum menjadi milik siapapun. Senyum penuh ambisi menghiasi wajahnya, dia harus memilikinya. Tanpa ragu, Xia Xiao melangkah maju dan berkata dengan penuh percaya diri, senang bertemu dengan kalian semua. Saya, Xia Xiao, merasa terhormat bisa berkenalan dengan kalian. Di tanah Jiangan yang luas, nama Istana Wei adalah lambang kekuatan dan kebanggaan. Siapapun yang mendapat perlindungan dari Istana Wei bisa berjalan dengan kepala tegak, tanpa takut pada siapapun. Hari itu, pangeran ketiga dari Raja Wei, Xia Xiao, yang dikenal sebagai seorang pemimpin berbudi luhur dan ramah, muncul di antara kerumunan. Ini adalah pertama kalinya ia secara pribadi menyapa seseorang, membuat banyak orang iri. Namun, yang mengejutkan, Ye Yan dan rekan-rekannya hanya menanggapi dengan anggukan ringan, sementara Hu Xi saja yang membalas dengan antusias. Ini. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Itu adalah Pangeran Wei yang menyapa. Bagaimana mungkin seseorang bisa sedingin itu terhadapnya? Xia Xiao pun tertegun. Namun, karena ia telah membangun citra sebagai pemimpin yang rendah hati, ia tetap tersenyum lembut dan bertanya kepada wanita cantik di hadapannya, bolehkah saya mengetahui nama Nona? Zongqin ragu sejenak sebelum menjawab, Pavilion Diao. Zongqin, Pavilion Diao adalah lembaga besar di seluruh Daxia, tetapi cabang utama yang dikelola keluarganya berada di Jiangnan. Hubungan baik dengan Istana Wei adalah hal yang mutlak diperlukan dalam bisnis ini. Xia Xiao tersenyum puas. Ternyata Nona Zong berasal dari Pavilion Diao. Haha, Istana Wei dan Pavilion Diao memang telah bekerja sama dengan baik selama ini. Dan kedua nona ini, tanyanya lagi. Zongqin menarik tangan Xiao Urong dan berkata, dia keponakanku, Xiao Urong. Namun, Xia Xiao tidak terlalu tertarik pada Xiao Urong. Matanya kembali tertuju pada Zongqin. Sayangnya, pembicaraan mereka terasa canggung. Xia Xiao, seorang pangeran, tentu tidak mengerti banyak soal eliksir. Sementara Zongqin hanya tertarik pada bisnisnya. Ye Yan, yang tak tahan lagi melihat interaksi kaku itu, akhirnya berkata dengan dingin, minggir. Jangan ganggu orang. Zongqin buru-buru tersenyum dan berkata, aku datang untuk menemani Urong. Ujian akan segera dimulai, jadi aku akan pergi menontonnya. Semoga kalian sukses. Di balik senyumnya, dia sudah mengambil keputusan. Jika harus memilih antara Xia Xiao dan Ye Yan, maka Ye Yan adalah prioritas utama. Keluarga gurunya bergantung pada keberhasilan ujian ini, dan Ye Yan adalah kunci kemenangan mereka. Bahkan jika mereka kehilangan cabang bisnis di Jiangnan, itu bukan masalah besar dibandingkan masa depan mereka. Xia Xiao, meski tetap mempertahankan senyumnya, tak bisa menyembunyikan kilatan kecemburuan di matanya. Zongqin adalah wanita yang ia incar, dan kini dia justru menunjukkan sikap hormat pada pria lain. Bisa-bisanya seseorang berani mengincar wanita yang ia inginkan, namun, di depan umum, ia tak bisa menunjukkan emosinya. Ia hanya tersenyum dan berkata, baiklah, aku tak akan mengganggu. Lalu ia pun pergi, meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang yang mengagumi kebesarannya. Tak lama, suasana berubah ketika Chen Shan, kepala Akademi Jiangnan, muncul untuk membuka ujian masuk. Ujiannya sangat sederhana, kata Chen Shan. Ada tangga berjumlah 99 anak tangga. Kalian hanya perlu mencapai anak tangga ke-30 untuk lulus, namun, ini bukan sekadar tangga biasa. Ini adalah tangga langit, sebuah artefak sihir terbaru buatan Departemen Teknik Daxia. Begitu seseorang melangkah ke atasnya, tekanan luar biasa akan segera menghantam tubuh mereka. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin besar tekanannya. Ujian ini bukan tentang kekuatan semata, melainkan tentang bakat dan ketekunan. Gelombang pertama peserta pun maju. 10 orang melangkah ke anak tangga pertama. Beberapa langsung limbung, hampir jatuh karena tekanan.
wajah mereka berubah pucat. Baru melangkah beberapa langkah saja, perbedaannya sudah terlihat jelas. Yang terdepan sudah mencapai anak tangga ke-13, sementara yang tertinggal masih di anak tangga ke-4, terengah-engah, boom. Seseorang akhirnya jatuh terjungkal, ia mencoba bangkit, tapi akademi melarangnya. Setiap peserta hanya mendapat satu kesempatan. Jika gagal, coba lagi tahun depan, atau tak bisa ikut lagi setelah usia 20 tahun, satu persatu peserta tumbang. Dari 10 orang pertama, hanya satu yang hampir mencapai anak tangga ke-30. Ia berdiri di anak tangga ke-29, berkeringat deras, mengumpulkan tenaga untuk langkah terakhirnya. Namun, Yeyan hanya menggeleng. Dia tak akan bisa melewati langkah terakhir, benar saja. Ketika peserta itu mencoba melangkah ke anak tangga ke-30, tekanan luar biasa menghantamnya, boom. Ia terlempar ke belakang, terhuyung mundur hingga anak tangga ke-17. Dengan wajah putus asa, ia pun turun, menerima kekalahannya. Dari 10 peserta pertama, tak satu pun yang berhasil melewati ujian. Kerumunan mulai berbisik, sementara para peserta berikutnya bersiap dengan wajah tegang. Kini, pertanyaan besar muncul di benak semua orang. Siapakah yang akan menjadi orang pertama yang mencapai anak tangga ke-30? Dan lebih penting lagi, seberapa tinggi yang bisa mendaki?